Nah, dokter, ini kan ada pertanyaan, Dok, tentang prostat nih. Prostat kalau udah dioperasi bisa tumbuh lagi nggak ya, Dok? Jawabannya apa sih, Dok? Bisa nggak nih? Diambil semua itu, maka ya memang nggak bisa tumbuh. Itu. Tapi kalau operasi yang namanya BPH itu bisa tumbuh lagi. Bisa tumbuh lagi, ya risiko yang berikutnya lagi adalah kalau itu infeksi. Kalau misalnya usia rawan nih, Dok ya, Ya. usia orang yang rawan terkena prostat ini, Baik. berapa, Dok? Apa bisa bedakan ini ada tambah besar atau enggak gitu, apa dokter bisa itu? Bisa lah. Bisa, Kira-kira Pak. besarnya seberapa, kalau ada pembekakan seberapa gitu, pakai colok itu bisa? Bisa. Intinya gimana? Monggo dilihat nanti kapan-kapan tak lihatnya, Pak. Wah. Teropongnya nanti. Tak lihatnya. Dilihat dulu baru nanti Bengkoknya pemilihan kayak terapi. apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Bontong 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Mari bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja dan juga kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Bontong melalui streaming di recabontongfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Pemirsa, bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini ya, hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bersama Ica Dara di Bincang Siang hari ini pemirsa. Bersama Dr. Danarto juga di hari Selasa nih pemirsa ya, kita akan berbincang terkait dengan masalah urologi. Hari ini kita akan bahas tentang prostat ya pemirsa ya. Ada yang punya pengalaman memiliki gangguan prostat nggak nih pemirsa? Atau bahkan hingga dilakukan tindakan operasi. Lalu kalau prostat yang sudah dioperasi bisa nggak ya pemirsa tumbuh lagi? Nah, ada yang punya pertanyaan sama? Oke, mari kita bahas langsung saja pemirsa bersama dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK yang merupakan dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat, ceria Mbak. Ceria ya, seperti biasa dokter Seperti ya. biasa, ya. Oke, terima kasih dokter buat waktunya di hari ini. Kita bisa bertemu kembali, berbincang kembali juga, dan memberikan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk pemirsa dan kita semua. Nah dokter, ini kan ada pertanyaan dok tentang prostat nih. Prostat kalau udah dioperasi bisa tumbuh lagi nggak ya dok? Jawabannya apa sih dok? Bisa nggak nih? Terima kasih, saya bercerita dulu tentang sebetulnya prostat ya. Prostat itu berada di mengelilingi saluran kencing, namanya uretra. Jadi setelah kandung kencing kan itu disambung dengan uretra keluar. Nah, prostat itu mengelilingi di ujung, ya, dekat dengan kandung kencing. Nah, bersama yang saya hormati, tentunya kalau ada orang yang gangguan pipis, ya, di mana itu prostat membesar, itu diceritakan prostat membesar, menggencet saluran kencing sehingga nggak bisa kencing atau kencingnya nggak lancar. Nah, yang menggencet itu adalah namanya kelenjar periuretral, jadi bukan prostatnya, jadi kelenjar periuretralnya. Nah, dokter akan melakukan menghilangkan yang gencetan itu, yang namanya kelenjar periuretralnya itu yang dihilangkan. Nah, kelenjar periuretral itu dihilangkan bisa macam-macam caranya,
Bisa dikerok pakai elektrik, bisa pakai laser, bisa bahkan zaman dulu dibuka ya, diopen gitu, terus dicongkel-congkel gitu, terus dikeluarkan bentuk bulat gitu tuh. Tapi itu yang dikeluarkan itu bukan prostatnya, tapi itu kelenjar periuretral Oh, yang kelenjarnya. nyumbat uretranya itu. Nah, sehingga itu kelenjar periuretral itu akan ada lagi, muncul lagi. Iya, jadi selama hidup orang itu dia seperti rambut lah, muncul lagi, yaitu. Nah, sementara kalau itu munculnya itu tidak menyumbat, nggak ada masalah. Artinya kok ada orang umur 90 tahun kok nggak apa-apa sih? Ya, ada kan Iya, dulu nggak, ada baru kayak aja nggak gitu. punya sakit Nggak apa-apa punya sakit gitu ya, Dok, ya. Nah, gitu. Kok sekarang kok muncul banyak? Nah, sebetulnya yang mempengaruhi itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhi itu. Nah, sekarang kan orang makan ayam yang pakai hormon itu disuntik hormon Oh, iya. supaya gemuk dan sebagainya itu. Nah, sehingga kelenjar periuretralnya itu cepat tumbuhnya gitu loh. Cepat tumbuhnya. Nah, maka kalau itu menyumbat, maka datang ke rumah sakit, dokter akan menghilangkan namanya kelenjar periuretralnya itu. Itu yang namanya BPH itu, benigna prostat hipertrofi itu. Akan tetapi kalau itu tumor, ya tumor itu bukan kelenjar periuretralnya, tapi prostatnya yang benar. Prostat benar itu yang diambil, kalau itu tumor prostat yang diambil lah, itu kalau sudah diambil semua itu, maka ya memang nggak bisa tumbuh. Itu. Tapi kalau operasi yang namanya BPH itu bisa tumbuh lagi. Nah, kecuali bisa tumbuh lagi, ya risiko yang berikutnya lagi adalah kalau itu infeksi, maka salurannya menyempit, maka terjadi struktur uretra. Nah, seringkali datang ke rumah sakit entah setahun, 2 tahun, loh kok ada gangguan pipisnya. Maka itu dipastikan dulu ini salurannya apa memang tumbuh lagi prostatnya gitu. Sehingga jangan kaget para pesawat yang saya hormati, loh kok sudah dioperasi kok masih ada lagi. Nah, itu demikian, jadi akan muncul lagi kelenjar periuretral itu akan tumbuh lagi. Nah, bisa nyumbat bisa tidak. Nah, itu bukan karena faktor dulu bersih apa tidak bersih, enggak, memang muncul lagi gitu. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi memang kelenjar periuretral Uretralnya tadi nih ya, itu, Dok ya. ya. Ini tuh setiap orang pasti punya. Iya, laki-laki. Laki-laki Iya, ya, laki-laki, ya. yang punya prostat pastinya. Iya, Nah, iya. cuma yang menjadi penyebab dia bisa menyumbat atau tidak itu akan ada penyebab lainnya gitu ya, Dok ya. Iya, Salah betul. satunya hormon. Iya, jadi yang memicu itu muncul Memicu. cepat itu hormon biasanya. Hormon dari luar. Dari luar tubuh. Kalau dari dalam ada nggak, Dok? Bisa. Oh, dari apa dalam tuh, Dok? tubuh. Jadi hormon dihidrotestosteron namanya. Dihidrotestosteron itu akan memacu itu namanya menjadi hiperplasi. Selnya jadi banyak. Oh Selnya gitu. jadi banyak, terus makanya terus gede itu terus nyumbat. Oh, Ada yang gede banget tapi nggak nyumbat. kok bisa, Dok? Bisa. Itu qadar Allah betul loh itu. Jadi Itu besar. posisinya atau kayak gimana, Dok? Jadi kan besarnya ke arah kandung kencing. Jadi nggak ke arah tengah gitu loh. Oh, Jadi gitu. nggak apa-apa. Saya lihat tuh gede banget, tapi kita urofluometi kekuatannya masih ya sekitar 20, mau biarin aja. Kita nggak usah repot. Apapun operasi punya komplikasi. Jadi seminimal mungkin. Kalau tidak perlu nggak usah lah. Gitu. Oh caranya. gitu. Jadi kalau memang dia ada pertumbuhan, kalau dia tidak menyumbat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Oh, malah dibiarin aja, Nah Dok? iya tau nggak apa-apa kok. Tapi kan dia gede, Dok. Tetapi kan nggak ganggu. Oh, kalau gede nggak ganggu, nggak apa-apa, perlu ya? Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau kita bisa tahu nggak sih, Dok, tanda-tanda atau gejalanya Iya. yang kelenjar itu Ya, tuh misalnya tumbuh orang screening banyak? ya, screening gitu ya. Di USG lihat ya entah ginjalnya apa, lihat livernya apa, lihat apa, tiba-tiba oh prostatnya besar gitu kan. Kalau kencingnya nggak terganggu ya biarin aja lah. Oh. Saya kalau malam bapak kencing enggak, saya biasa. Kalau pipis lancar, puas, kalau pipis puas, jadi puasnya artinya habis gitu loh. Biarin aja. Kenapa kayak repot-repot?
Oh gitu. Iya. Oh, kalau misalnya di screening nih, ada nggak sih dok yang dia itu screening Ya. sebenarnya nggak fokus ke screening prostat gitu, tapi ternyata ketemu. ketahuan. Ya, ya nggak apa-apa tuh. Oh. Sering orang terus konsul ke tempat saya gitu. Saya uroflometri, waduh masih baik Pak, nggak perlu diapa-apain. Loh ini katanya dokter yang lain mau diapa-apakan, monggo kalau saya nggak diapa-apakan, kan gitu toh. Kalau uangnya banyak diapa-apakan, enggak usah. Gitu. Yang nggak perlu diapa-apakan Nggak nggak usah. Relax Oke. aja, Pak. Oh iya. Nah, dok, tapi ini kan tadi ada cara apa ya, dia punya hormon itu bisa mempercepat pertumbuhan kelenjar ini tadi. Nah, gimana caranya menekan kelenjar itu supaya dia nggak Ya cepat sebetulnya gitu? ditekan sih nggak bisa. Jadi asal kita tuh makan, minum biasa, normal lah, kehidupan normal. Seringkali kan orang itu banyak macam-macam toh, seperti orang fitness, bodybuilding itu kan hormon tuh, pakai hormon tuh. Nah itu Oh, gitu. kita biasa-biasa aja lah. Mau biasa gemuk aja nguruskan nggak bisa kok. Tos dulu dok. Ya, betul. Oke. Tapi ini nggak sih dok, ada makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu, yang kita tuh ternyata makanan ini tuh bikin hormon ini cepat tumbuh gitu dok. Ya, jadi ini masih curiga-curiga ya. Seperti binatang-binatang yang disuntik hormon itu dikonsumsi memang ada kecenderungan gitu. Oh, berarti daging-daging yang ada yang suntikan-suntikan. digemuk-gemukkan itu. Biar gemuk sendiri aja lah. Kenapa digemuk? Tapi kan kalau kita beli di supermarket misalnya, apa di pasar gitu kan nggak kelihatan ya dok? Ya kan nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Mau dimakan yang banyak biar gemuk gitu loh. Kalau kita makan sedikit aja gemuk loh ya. Iya ya dok ya. Sama berarti kita nih ya keluhannya. Iya betul. Tapi nih, apa ada jarak normal nggak sih dok antara setelah orang yang melakukan operasi prostat, entah itu BPH atau tumor, kemudian BPH ya berarti, terus habis itu dia ada timbul kembali kelenjarnya. Ya betul, itu pertanyaan makin pintar ya. Jadi orang tidak bisa kencing, biasanya kan datang karena gangguan kencingnya kan. Itu harus kita bedakan apakah itu penyempitan saluran tadi infeksi itu, apa betul itu prostatnya tumbuh lagi gitu. Kalau normal biasanya sekitar 3-5 tahun. Itu normal. Tapi kalau kok baru setengah tahun kok udah gangguan. Nah, mesti ini cari dulu apa ini. Cari tahu dulu apa ini penyempitan, apa ada sesuatu yang itu nanti kita selesaikan. Jadi simple kok nyari, nggak sulit-sulit. Kalau nggak ada ya nggak ada, itu. Nggak usah diada-adain ya dok. Maksudnya nggak usah jajan-jajan gitu ya. Indomie di rumah Indomie gitu. Iya, dok itu merek dok. Iya. Oke. Nah dok, ini kan apa ya? Apa? Jadi mau nanya apa ya, aku lupa dok. Oh Iya. iya, kalau misalnya usia rawan nih dok ya, Ya. usia orang yang rawan terkena prostat ini, Baik. berapa dok? Jadi umumnya sekitar setelah 50 tahun ke atas lah gitu. Jadi memang seringkali saya sudah ditanyain pasien umur 40 tanya prostat. Belum. Malah ada yang kemarin sore 32. Dok, saya tuh kok katanya di USG kok ada prostatnya. Ya adalah. Iya. Laki-laki kok ada prostatnya dok, ada, laki-laki ada. Cuma nggak ganggu ya, nggak usah dicari-cari. Nah, apalagi yang dirasakan? Enggak, cuma nanya itu. Ya sudah, selesai tau. Cepet banget tau. Dikirain prostat tuh penyakit kali ya dok ya? Bukan. Satu laki-laki punya prostat mas. Jadi nggak usah dipikir. Wah, saya kepikiran berhari-hari. Ya, mikir yang lain aja. Lebih Oh, jadi ini ya dok ya, apa namanya? Yang ditanyakan adalah ada prostatnya atau enggak gitu. Berarti yang rawan itu usia 50 tahun ke atas ya dok ya. Betul. Ada hubungannya sama pola hidup sebelum usia 50 nggak sih bisa dok? bisa jadi. Oh iya. Ya, bisa jadi. Pola hidup kayak gimana nih dok yang ya bisa tadi kan memicu? kita nggak tahu. Ya kalau di Amerika, di Eropa itu junk food itu loh. Oh berarti itu bisa jangka panjang ya Jangka dok panjang, ya? ya.
Tapi kan di sini enggak tahu. Sego pecel aja kok. Enak ya dok ya. Enggak. Iya. Oke baik. Ini Iya. ada telepon yang masuk dok. Sebelum Iya. kita Iya. pariwara Monggo, kita silakan. angkat dulu. Halo, selamat siang Reca Buntung. Halo, Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Atmo. Pak Atmo. Saya mau Baik. tanya dok. Nggih, monggo. Ini dulu saya pernah kencingnya gak sakit gitu. Nggih. Terus itu diperiksa katanya coba diperiksa prostatnya gitu. Nggih. Dicolok lewat dubur itu. Nggih. Nah itu apa bisa bedakan ini ada tambah besar atau enggak gitu apa dokter bisa itu? Bisa lah. Bisa, Kira-kira Pak. besarnya seberapa, kalau ada pembekakan seberapa gitu pakai colok itu bisa? Bisa. Oh gitu. Bisa. Jadi itu di situ tuh ada namanya sulcus. Jadi kalau sulcusnya normal tuh tajam gitu, seru gitu loh, Pak. Ya. Kalau itu mulai datar, ini mulai besar. Oh, Terus gitu. nanti diukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Bisa, Pak. Oh, Betul, Nah, bisa. terus periksa yang kedua pakai USG. Nggih. Nah, di USG itu itu normal gitu apa enggak ada apa-apanya gitu. Oh iya. Ya sudah kalau normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Itu waktu itu kalau kencing agak sakit gitu loh. Ternyata Oh, ya. infeksi biasa, obatnya obat biasa itu untuk Nggih. infeksi. Nggih. Nah ini kemudian yang terakhir ini kemarin Ya. awal corona itu Ya. saya kan di ICU, Ya. kemudian dipasang kateter selang itu. Nggih. Nah itu sampai sekarang kok kalau ereksi agak bengkok gitu ya Pak. Waktu Wow. dicolok itu wah sakitnya minta ampun itu. Padahal nggak ada hubungannya loh, Pak. Nah ya itu. Nggak ada. Saya juga agak heran ini kalau pas testisnya agak besar itu kan kelihatan separuh. Nah itu tapi nanti kalau ereksi itu yang tengah itu agak bengkok, dari setengah ke depan itu. Jadi kalau pipis itu jadi arahnya nggak lurus tapi agak bengkong gitu. Jadi itu apa? ngepaske dulu gitu ya, ngepaske Iya. dulu gitu. Nah, itu pasti habis pasang selang itu wah pas dicolok itu wah minta ampun ya nih. Oh. Nggak masuk agak dipaksa sama perawati itu waduh. Waduh. Jadi nggak ada hubungannya, Pak. Ya. Jadi kalau penis bengkok itu dulunya mungkin infeksi di di batang penisnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan kateter, mboten wonten. Oke. Ya, itu makanya ini kok habis pasang itu tadi. Kalau ereksi itu agak bengkok gitu. Oh. Mungkin bisa diperiksa dilihat. Nah, ini langsung ya. terapinya gimana? Monggo dilihat nanti kapan-kapan tak lihatnya, Pak. Wah. Teropongnya nanti. Tak lihatnya. Dilihat dulu baru nanti Bengkoknya pemilihan kayak terapi. apa gitu loh. Terima Iya, kasih. Pak. Baik, Matur matur nuwun. nuwun Pak Atmo. Oke, baik. Pak Atmo sudah bergabung nih ya. Mungkin bisa langsung aja ke Rumah Sakit Anur, nanti dicek dulu baru bisa tindakannya akan seperti apa gitu ya, Dok ya. Iya. Nanti kalau mengira-ira salah malah bahaya. Bahaya, ya. Oke, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang siangnya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan jeda sejenak untuk kita simak beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama Ica Dara di Bincang Siang Reca Buntung.